Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para audiens yang kami muliakan, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita diberikan rahmat dan kesempatan sehingga kami dapat menyampaikan informasi terhadap audiens sekalian. Nah, pada pidato hari ini saya akan membahas tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan, karena berkaitan juga dengan Hari Pahlawan Nasional yang kita Kartini yang berlangsung pada tanggal 21 April 2024 dalam rangka peningkatan mutu kualitas pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anak bangsa. Raden Ajeng Kartini atau yang lebih dikenal sebagai R.A. Kartini adalah sosok yang tak lekang oleh waktu. Meskipun hidup pada abad ke-19, pemikiran dan perjuangannya masih menjadi inspirasi bagi generasi masa kini. Kartini dikenal sebagai pelopor dalam perjuangan emansipasi wanita di Indonesia. Namun, warisan intelektualnya tidak hanya relevan untuk zamannya, tetapi juga memberikan teladan yang berharga bagi generasi masa kini. Dalam eksplorasinya terhadap pendidikan, Kartini telah menegaskan pentingnya hak belajar dan kesetaraan dalam masyarakat. Beliau menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tapi juga sebagai sarana untuk memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan dalam berbagai bidang. Dalam kesimpulan, Kartini telah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi generasi masa kini, terutama di bidang pendidikan. Beliau telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk meraih pendidikan yang lebih baik dan mengembangkan kemampuan mereka di berbagai bidang. Kartini juga telah menegaskan pentingnya hak belajar dan kesetaraan dalam masyarakat tanpa pandang bulu, dan ini tetap menjadi inspirasi bagi generasi masa kini untuk terus memperjuangkan pendidikan yang lebih baik dan setara untuk semua generasi bangsa Indonesia. Kita tahu pendidikan merupakan hal yang sangat penting, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bangsa dan negara. Sayangnya tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat pendidikan yang tinggi. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah lain yang terpencil. Masih ingatkah Anda? Ada sebagian kecil saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah. Hal ini tentu membuat kita terdidik. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah. Yang sulit dicapai oleh waktu itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk menempuh pendidikan, mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang tinggi. Karena pendidikan merupakan satu di antara cara untuk mencapai cita-cita. Anda bercita-cita ingin menjadi apa? Dokter, insinyur, polisi, presiden, semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus rantai-rantai kemiskinan, karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Oleh karena itu, peran pendidikan sebagai sarana pemberdayaan harus secara sadar menyiapkan peserta didik dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pemberdayaan hanya mempunyai makna jika proses pemberdayaan menjadi bagian dan fungsi dari kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pemberdayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap buah kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Nah, yang terakhir, kami harap kedepannya sistem pendidikan harus berubah dari instruksional menjadi motivasional, berprestasi, berkreasi, dan berbudi pekerti luhur. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan pemerataan sistem pendidikan dan fasilitas yang ada di Indonesia. Kalian ingat, pendidikan itu penting, apalagi untuk perempuan. Nantinya, laki-laki dan perempuan akan hidup berdampingan.
Memangnya Nina boleh memanggil ibu ke perempuan yang sudah melahirkan ini? Jangan sekali-kali kamu gunakan alasan sekolah. Bilang saja, kamu merasa terkungkung dengan adat istiadat kita. Batalkan perkawinan ini. Tidak bisa, Nil. Nina mau kawin dengan laki-laki yang sudah beristri. Sebelum Doro pergi, tolong jawab satu pertanyaan saya, Doro. Apakah Doro masih ingin memperjuangkan derajat perempuan? Saya akan menjamin anak dan cucu saya tidak mengalami nasib yang sama.